Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan saya Damayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Palangkaraya. NIM 23610021900022. Saat ini saya mengajar di SDN 1 Landasan Ulin Tengah, Kota Banjarbaru. Pada hari Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar materi tentang tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran ke-1. Mohon saran dan masukannya Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang hari ini masuk kelasnya pertama kali? Silakan bisa berdoa. Kita berdoa sama-sama ya. Silakan Mak. Oke, siapa dulu teman-temannya? Belum siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang tidak masuk? Masuk semuanya ya? Alhamdulillah. Nah, coba sebelum kita masuk belajar, coba cek dulu duduknya. Apakah sudah rapi? Oke, cek dulu. Bajunya sudah masuk semuanya? Sudah. Alhamdulillah, anak ibu luar biasa. Suara ibu bisa kedengaran? Bisa. Suara ibu bisa dimengerti, Nak? Bisa. Jelas suaranya? Jelas. Alhamdulillah. Nah, bulan ini bulan apa sih, Nak? Agustus. Bulan Agustus. Bulan Agustus bulan apa yang apa sih? Ada yang tahu? Yes, Nak? Yes, good. 17 Agustus itu hari apa sih? Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan hari tanggal 17 Agustus ini adalah hari bersejarah. Nah ya, oke. Baik, semangat. Bulan Agustus ini kita nyanyi bersama-sama ya, lagu nasional ya. Oke, siap. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa.
ini tempat tinggalnya di mana? Padang pasir. Padang pasir, benar sekali ya. Nah, padang pasirnya nggak adanya kira-kira pernah melihat nggak ya anak-anak ibu? Nah, Ini apa sih namanya? Ilung. Ilung. Kalau kita mengenalnya ilung ya. Nah, ilung atau eceng gondong ini biasanya tinggalnya atau hidupnya di mana sih? Air. Ada yang pernah lihat eceng gondong atau ilung di air? Katakan coba yang pernah lihat ilung di air. Wow, dari kalian ada ya? Oke baik. Nah, ibu mau nanya, satu sama ilung ini bagian struktur tubuhnya sama nggak sih? Beda. Tempat tinggalnya beda nggak? Beda. Nah, tempat tinggal tumbuhan itu mempengaruhi struktur bagian-bagian tumbuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok tumbuhan di air strukturnya berbeda, daunnya berbeda. Kemudian yang hidup di sungai memiliki daun yang lebar. Ada yang tahu kira-kira untuk apa tujuannya? Ada yang tahu kan? Oke. Nah, jadi tumbuhan-tumbuhan ini memiliki struktur yang berbeda karena mereka tumbuhan ini beradaptasi terhadap tempat tinggalnya. Nah, apa tujuannya kok mereka harus beradaptasi? Yes, good, untuk mempertahankan hidupnya. Jadi kita juga sama, tumbuhan, makhluk hidup ya, semuanya itu beradaptasi. Beradaptasi untuk apa tadi? Iya, untuk bertahan hidup atau mempertahankan hidupnya atau mempertahankan kelangsungan hidupnya. Baik, kita pahami dulu ya bahwa kedua tanaman ini memiliki struktur tubuh yang berbeda karena tujuannya apa? Tujuannya apa? Mempertahankan hidupnya atau mempertahankan kelangsungan hidupnya atau disebut dengan apa? Adaptasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Siap untuk belajar? Sih, tujuan yang kita akan capai hari ini kita sama-sama ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Yang pertama tujuannya adalah setelah mengamati gambar tumbuhan dan habitatnya atau tempat tinggalnya, pada tayangan PowerPoint dan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri khusus tumbuhan dengan lingkungannya dengan benar dan mandiri. Jadi kira-kira nanti kita bagaimana kerjanya? Berkelompok. Siap untuk belajar? Oke, kita bergerak semuanya ya supaya semangat ya Nak ya. Oke. Menyampaikan kembali ya kesepakatan kita yang telah kita sepakati bersama, yang telah kita buat bersama ya. Yang pertama, ketika belajar kita harus apa Nak? Tertib, tidak boleh ada yang mainan dan harus tertib. Kemudian yang kedua apa Nak? Disiplin ya. Kemudian yang ketiga, santun. Kalau ada yang belum paham harus bertanya dengan menggunakan bahasa yang baik. Nanti ketika diskusi sama temannya juga harus
menggunakan bahasa yang baik. Kemudian yang keempat apa? Bertanggung jawab. Coba yang gambar pertama namanya buah apa? Buah naga. Yang kedua teratai. Benar. Yang ketiga, nanti kira-kira ketiga tanaman itu hidupnya di tempat yang sama nggak? Beda. Beda. Benar nggak sih beda? Coba kalau naga itu kelihatannya hidup di mana? Umi? Padang pasir. Oke, good. Coba kita lihat ya. Kira-kira daunnya yang terlihat seperti apa? Apa ya? Hah? Lebat. Apa lagi? Apa lagi kayak kaktus ini? Kira-kira apa ya daunnya berbentuk? Daunnya berbentuk apa ya? Duri. Benar. Kemudian batangnya bagaimana? Batangnya bagaimana? Coba amati. Ayo batangnya coba. Bagaimana? Coba kita lihat ya. Nah, kita baca sama-sama. Pohon naga daunnya berbentuk duri berfungsi untuk apa? Mengurangi penguapan karena tinggalnya di daerah pasir atau kering. Kemudian apa lagi? Batangnya dapat menyimpan cadangan di dalam air. Jadi walaupun hidup di daerah yang kering, tetap punya cadangan air. Oke, yang kedua kita baca sama-sama. Buah naga adalah salah satu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Ciri-ciri tumbuhan yang hidup di daerah yang kering yaitu mempunyai daun yang permukaannya dilapisi lilin. Yang kedua, daunnya berbentuk duri. Yang ketiga, memiliki akar yang panjang. Kemudian yang keempat, memiliki jaringan sekor batang. Oke. Nah, yang pengamatan kedua ini tanaman apa? Teratai. Hidupnya di mana? Ayo coba kita lihat daunnya seperti apa. Daunnya bagaimana, Nak? Lebar dan tipis. Coba kita lihat. Wah, benar sekali. Ini batangnya ya. Batangnya bagaimana? Berongga, berfungsi untuk membawa apa? Oksigen dari batang ke akar. Kemudian daunnya bagaimana? Lebar dan tipis. Berfungsi untuk apa? Mempercepat penguapan. Oke, kita lihat. Teratai adalah salah satu tumbuhan yang hidup di daerah yang basah. Ciri-ciri tumbuhan yang hidup di daerah yang basah yaitu terapung di atas air, kemudian mempunyai permukaan daun yang apalagi batangnya mengembung seperti berongga. Kemudian akarnya kecil sehingga air mudah menyebar ke seluruh daun. Oke. Nah, yang terakhir ini apa, Nak? Daun keladi. Daunnya bagaimana? Lebar dan tipis. Nah, daunnya dan fungsinya untuk apa? Oke, mempercepat penguapan. Kemudian kita baca sama-sama. Tanaman talas atau keladi adalah salah satu tumbuhan yang hidup di daerah lembah. Ciri-ciri tumbuhan higrofit adalah berdaun tipis dan lebar, punya banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Nah, itulah hasil pengamatan kita hari ini ya. Adaptasi tanah tumbuhan terhadap lingkungan. Hari ini nanti kalian belajar dibagi dalam kelompok. Oke, Ustaz. Nah, hari ini Ibu akan bagi kalian dalam kelompok ya. Nah, setelah itu kalian mengerjakan lembar kerja berkelompok bersama-sama ya. Yang Ibu nilai tidak hanya kerja kelompok, tapi sikap kalian ya. Bertanggung jawab kah? Atau misalnya aktif kah ya? Semuanya harus aktif ya, Nak ya. Karena penilaiannya tidak hanya di buku hasil kelompoknya aja, tetapi juga partisipasi kalian dalam mengerjakan kelompok. Kelompoknya Zahra adalah kelompok 1. Kelompok 1 adalah kelompok kaktus.
Kemudian kelompok 2 adalah kelompok keladi. Ya. Kemudian kelompok 3 adalah kelompok eceng gondok. Oke. Nah, nanti dibagikan ya lembar kerja kelompoknya ya. Semuanya harus aktif ya. Karena nanti akan Ibu nilai partisipasi kalian. Nah, ini ya Nak ya. Oke, silakan ketua kelompok yang terakhir adalah kelompok eceng gondok. Silakan kondisikan kalian supaya nyaman untuk berdiskusi. Oke, nah ketika kita berdiskusi berkelompok berarti yang bekerja satu orang atau semuanya? Semua. Kan diskusi harus bersama-sama. Oke, silakan buka halamannya nama yang petunjuk 1. Nah, kalian amati ya. Kalian amati. Ada selesai sayang. Namanya tangan kaku. Oke. Oke, ada yang sudah membuat? Ya, bagus. Yes? Hah? Hah? Nanti. Ini yang mana yang lagi? Oh iya, keladi, kelompok keladi. 1. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, coba kita lihat. Yang pertama. Kita amati dan diskusi ya. Yang pertama itu apa namanya? Eceng gondok. Eceng gondok. Benar nggak nomor 1 eceng gondok? Kelompok 1 apa jawabannya? Kelompok 2? Kelompok 3? Wah, sepakat ya semuanya eceng gondok ya. Kemudian bagaimana kondisi lingkungan pada gambar? Banyak air dan basah. Banyak air dan basah. Kelompok 1? Di air atau basah? Kelompok 3? Jawabannya apa sayang? Oh, di air. Berair maksudnya ya. Benar bahwa eceng gondok ini kondisi lingkungannya berair atau basah. Nah, menurut kalian berdasarkan ketiga gambar tersebut, bagaimana cara menurut dapat bertahan hidup dengan kondisi tertentu? Bagaimana? Dengan cara apa? Yes, good, beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian tanaman dan amati bagaimana bentuknya, bagaimana batangnya, ya, sesuaikan dengan kondisi lingkungan yang telah kita amati tadi. Nah, kalau melakukan pengamatan harus diskusi bersama-sama. Dilihati daunnya bagaimana, dilihati batangnya bagaimana, ya, diamati nah, diamati. Nah, silakan diamati. Daunnya bagaimana? Oke, bentuk daunnya bagaimana? Namanya dulu. Kira-kira tanaman yang kalian amati namanya apa? Ditulis dulu. Ya. Oke, diamati bentuknya bagaimana? Yes. Gimana sayang? Nah, bentuk daunnya gimana nih? Lebar dan coba dipegang. Iya, ditulis. Bentuk daunnya apa sayang? Lebar dan tipis. Oke, good. Yes. Yes, good. Daunnya berbentuk duri. Benar sekali, Nak. Nah, kira-kira fungsinya apa? Oh, daunnya bentuknya berduri ya. Oke. Ya, batangnya berongga. Iya, betul sih batangnya berongga. Bawahnya sini. Ya. Oke. Nih batangnya bagaimana nih Nak batangnya? Coba ini batangnya bagaimana nih? Nih batangnya bagaimana Nak?
dilihat diamati batangnya bagaimana? Batangnya ini apa? Ada apanya? Rongga. Berarti batangnya belum. Ya, tulis batangnya berongga. Hah? Akarnya boleh. Akarnya apa? Akarnya bagaimana, nak? Yes, good. Akarnya apa? Hah? Oh, ini nggak kelihatan ya akarnya ya? Ya benar, akarnya panjang. Kok tahu kalau akarnya panjang dari mana? Kelihatan di mana biasanya? Oh, di TV boleh ditulis akarnya panjang, boleh. Di bawahnya sini. Akarnya panjang kira-kira untuk apa? Ayo. Nah, apa? Kering, berarti harus apa? Mencari air. Oke, silakan ditulis sayang. Ya, nah, kalian sudah selesai semuanya kan berdiskusi? Ibu akan memanggil kelompok yang paling rapi. Ya, siap ya? Siap semuanya ya? Yang paling rapi dan siap presentasi adalah kelompok kaktus. Silakan kelompok kaktus. Kita kasih tepuk tangan ya. Oke, silakan sayang. Ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kaktus akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, sampaikan dari hasil pengamatan kalian ya, nak ya. Oke, yang pertama apa? Yang pertama, daunnya berbentuk duri. Mana daunnya berbentuk duri, mana sayang? Oke, good. Fungsinya untuk apa, nak? Fungsinya mengurangi penguapan. Oke, good. Setuju semuanya? Setuju. Ya, oke. Yang kedua, batangnya tebal. Batangnya mana sih batangnya? Oke, fungsinya untuk apa, nak? Menyimpan cadangan air. Oke, luar biasa. Yang ketiga, akarnya panjang. Oke. Artinya mencari air sebanyak-banyaknya. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kelompok eceng gondok. Silakan, kelompok eceng gondok. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kelompok keladi. Silakan. Oke, nah kita sudah melakukan pengamatan ya, nak ya. Coba semuanya perhatikan video yang ibu putar ya. Nah, berkaitan dengan adaptasi tumbuhan dengan lingkungan. Tumbuhan memiliki habitat yang berbeda-beda. Setiap tumbuhan yang hidup di suatu lingkungan memiliki adaptasi khusus yang berbeda dengan tumbuhan yang hidup di tempat lain. Berikut ini contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan tempat hidupnya. 1. Xerophyt. Xerophyt adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering dan panas. Ciri-ciri xerophyt adalah sebagai berikut. Jadi tanaman-tanaman kita tadi ada istilahnya ya, nak ya. Kalau kaktus tadi adalah jenis tanaman yang hidup di lahan yang kering atau padang pasir, disebut apa? Xerophyt. Kita ingat, tanaman yang hidup di padang pasir dan kering namanya adalah xerophyt. Kemudian tumbuhan yang hidup di daerah yang banyak air atau basah namanya adalah hidrofit. Contohnya
Higrofit adalah tanaman yang hidup di daerah yang lembab. Contohnya adalah keladi. Nah, kita sudah melakukan pengamatan ya. Oke, sebenarnya kita bisa memperdalam lagi pengamatan kita dengan menggunakan misalnya. Tepuk kata tanya. Siapa menanyakan orang? Kapan menanyakan waktu? Di mana menanyakan tempat? Mengapa menanyakan alasan? Bagaimana menanyakan cara Atau keadaan. Oke, silakan buka lembar kerjanya lagi nak. Oke, nah kita bisa menggali semua pengamatan kita dengan menggunakan kata tanya ya. Kata tanya mengapa, bagaimana, kapan, di mana, siapa ya. Nah, kita baca lagi tentang karate ya. Kelompok kita sama-sama baca-baca. 1, 2, 3. Tahukah kamu? Nah, dengan teks yang akan kita baca, kita akan mencoba untuk membuat kalimat tanya. Oke, misalnya ibu contohkan apa? Apa nama tanaman yang hidup di air? Ada yang bisa jawab? Apa nama tanaman? Yes? Eceng gondok. Oke, good. Eceng gondok. Oke, selanjutnya. Mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, silakan diisi. Oke, silakan. Yuk. Oke. Oke, silakan ditulis bikin kalimat tanya di kolom yang telah disediakan. Oke, good. Silakan. Oke, sudah ya. Silakan kelompok kaktus sampaikan apa isinya. Bacakan aja di situ. Oke, bacakan yang keras ya. Kaktus adalah tanaman yang hidup di padang pasir. Ciri-cirinya berduri, batangnya tebal dan akan terpadu. Wow, keren. Kasih tepuk tangan ke kelompok kaktus. Oke, kelompok lagi silakan. Keladi adalah tanaman yang hidup di tempat tetap. Ciri keladi memiliki daun yang lebar dan tipis. Wow, luar biasa. Tepuk tangan. Kelompok eceng gondok. Wow, luar biasa semuanya ya. Kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, aku bangga sekali ya hari ini kalian sangat luar biasa bersemangat mengerjakan tugas-tugas yang ibu berikan. Kepada ketua kelompoknya silakan RKPD-nya dikumpulkan dengan ibu. Kemudian bahan pengamatannya tunggu silakan ditaruh di meja ibu. Oke ya, bagi tugas ya Nak, ya. Oke, silakan. Nah, kita hari ini sudah melakukan pengamatan baik lingkungan maupun tanaman kita ya. Kemudian kita juga sudah berdiskusi, kemudian kita menggali informasi dengan menggunakan kata tanya. Kemudian kita juga sudah membuat kesimpulan dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Coba kita membuat kesimpulan dengan bernyanyi ya. Oke, siap? Kita sama-sama bersuara dulu ya. Beradaptasi, ada
dengan lingkungan sekitar kita. Siap semuanya? Siap. Jadi tumbuhan tadi ada 3 ya cara beradaptasinya. Contohnya juga sudah tahu semuanya ya. Oke, sekarang kita evaluasi ya. Berjalan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab agar wilayah mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, silakan. Yang rapi akan mendapatkan soal evaluasi. Pertama kali ya. Oke, silakan. Oke, siap semua alat tulisnya. Dalam hitungan ketiga semuanya siap mengerjakan. 1, 2, 3. Bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Kenapa menyenangkan? Kita ada bernyanyi ya? Benar apa lagi? Kita melakukan apa lagi? Mengamal? Apa lagi nak? Bisa berdiskusi dengan teman ya? Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini bisa dipahami? Bisa. Suara penjelasan ibu bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa. Oke, alhamdulillah ya. Nah, nanti sampai di rumah ya. Kalian amati tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Kira-kira ini tumbuhan yang ada di rumah kalian itu tumbuhnya di daerah xerofit atau hidrofit atau hidrofit gitu ya. Siap ya? Nah, nanti materi yang ibu sampaikan hari ini akan ibu kasih linknya di WhatsApp grup ibu kalian ya. Nanti tanya sama bundanya ya. Ma, tadi kata ibu guru link-link materi hari ini ada dikirim di WhatsApp ya. Nanti dipelajari di rumah ya sayang ya. Oke, siap? Siap. Oke. Nah, kita sudah selesai ya belajar hari ini ya. Untuk menambah semangat kita untuk pulang dan belajar di rumah, kita nyanyi lagu dari Kalimantan Selatan. Siapa yang tahu lagu dari Kalimantan siapa aja? Pembatangan. Ada lagi? Apa? Ampar-ampar pisang. Ya, apa lagi? Ada yang tahu nggak lagu dari Kalimantan apa aja? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Semuanya berdiri. 3, 2, 1. Oke, gerakan ya nak ya. Ke kanan ke kiri sama kayak ibu ya. Oke, siap semuanya? Oke. Siap semuanya? Berikhtiar dan berkeyakinan bahwa apapun yang kita usahakan akan mendapatkan hasil, insya Allah ya. Nah, kita sebagai orang Banjar, orang yang tinggal di Kalimantan Selatan harus mencintai budaya kita sendiri. Tetapi kita juga harus mencintai budaya-budaya dari daerah lain, karena itu adalah kekayaan bangsa kita. Siap untuk selalu melestarikan budaya Indonesia? Siap. Oke. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Siapa yang memimpin untuk doa pulang? Oke,
Ya, nggak apa-apa. Yuk, karena ada yang selalu semangat dari kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Terima kasih ya nak, silakan duduk. Nak, terima kasih hari ini kalian sudah sangat luar biasa. Sudah semangat mengamati tanaman dan mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Sampai rumah jangan lupa cuci tangan, kemudian apa lagi nak? Sholat ya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.